Selamat pagi. Hari ini Selasa 5 Agustus tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Yang demikian. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid MU supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Tema yang akan kita renungkan adalah generasi yang tidak percaya. Dalam obrolan sehari-hari, kita kadang membahas tentang generasi. Ketika sebutan itu muncul, tentunya kita sedang membicarakan orang-orang yang lahir pada rentang tahun tertentu. Misalnya, Gen milenial dan Gen Z. Namun istilah generasi dalam perikop ini bukan sebatas itu. Generasi yang dibicarakan adalah orang-orang yang tidak percaya dan sesat. Siapakah mereka? Inilah teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang terdekat Yesus yang mempunyai cukup waktu untuk mempercayainya. Bahkan sebagian dari mereka berkesempatan untuk menyaksikan dengan mata sendiri kemuliaannya. Lihat di Lukas 9 ayat 28-36. Namun apa hasilnya? Mereka gagal mengusir roh jahat dari seorang anak di ayat 38-40. Tidak hanya para murid, yang juga termasuk sebagai generasi yang dimaksud adalah setiap orang yang telah melihat Yesus mengajar dan melakukan banyak sekali mujizat tetapi tidak percaya. Ketika mereka menyebut diri pengikut Yesus tetapi tidak mampu melakukan kehendak Allah, sesungguhnya mereka sesat. Teguran ini mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki generasi yang tidak hanya kagum dengan berbagai demonstrasi kuasanya yang ajaib, tetapi juga yang dapat menyatakan kuasa itu melalui aksi dan ucapan mereka. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid dan perintahnya untuk membawa anak itu mengajar mereka agar tidak menunda-nunda untuk percaya sepenuhnya kepadanya dan melakukan hal besar dalam namanya di ayat 41. Perbuatannya yang menghardik roh jahat dan menyembuhkan sang anak mengajarkan betapa Tuhan tidak membiarkan manusia menderita dan sesat dalam ketidakpercayaannya di ayat 42. Marilah kita bertindak sebagai generasi yang percaya. Jadilah orang percaya yang suka menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Memang kini kita tidak berkesempatan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus secara fisik. Namun percayalah, Ia selalu hadir dengan kuasa-Nya, dan dengan kuasa itulah kita diperlengkapi untuk menghadapi apapun dan melayani mereka yang menderita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memiliki mata yang boleh melihat tuayan di sekitar kami. Mampukan kami untuk boleh mempunyai telinga yang dengar-dengaran akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan hati kami juga Tuhan
untuk boleh penuh belas kasih dan lembut hati terhadap orang-orang yang merasakan putus asa dan keras hatinya. Mampukan untuk setiap perbuatan dan ucapan kami boleh menyatakan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi generasi yang percaya bahwa Engkau Allah yang memperlengkapi kami untuk menjadi lebih baik dari yang dulu. Kami menyambut hari ini dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.